Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bagaimana proses bisnis dari PT Bulawang Jaya Farma. Di sini sebelum kita mulai, bisa kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya Faisal Zaki Ferdinansyah dan ditemani oleh 3 teman saya, yaitu Hafiz Al-Fauzi, Nimade Sarasamita Kirana Sadu, dan Rido Indra Kriswianto. Selanjutnya mengenai PT Bulawang Jaya Farma. Jadi PT Bulawang Jaya Farma merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang kesehatan yang berfokus pada distribusi obat-obatan serta vitamin dan alat kesehatan lainnya. Kegiatan usaha dari PT Bulawang Jaya Farma ini adalah apotek. Perusahaan ini terdiri dari 2 layanan luar jaringan, yaitu Apotek Bulawang 1 yang terletak di Bulawang dan Apotek Bulawang 2 yang terletak di Wajak. Selanjutnya adalah primary activity dari PT Bulawang Jaya Farma. Di antaranya adalah yang pertama inbound logistik, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan proses pengadaan dan pengelolaan barang di gudang dari supplier serta proses pengembalian barang kepada supplier. Yang kedua, operation, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan barang di apotek seperti penataan display, penentuan harga barang, peracikan obat sesuai resep yang dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga, outbound logistik, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pendistribusian dan penjualan barang kepada pelanggan. Yang keempat, marketing and sales, yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan proses pemasaran seperti melakukan promosi melalui divisi sales, media sosial, iklan banner, dan bekerja sama dengan pihak lain serta melakukan promosi lewat diskon. Yang kelima, service, yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan layanan untuk pelanggan seperti layanan konsultasi, layanan peracikan resep dokter, layanan pesan antar, layanan toko online, serta layanan untuk pelanggan khusus. Proses pengolahan barang gudang dipilih karena memiliki persentase kepentingan atau importance yang tinggi, yaitu 80%, tetapi memiliki tingkat kesehatan atau health yang cukup rendah, yaitu 30%, dan juga memiliki tingkat kelayakan atau feasibility 70%. Berarti proses ini layak untuk dimodelkan. Oleh karena itu, kami memilih memodelkan proses pengolahan barang gudang. Nah, jadi di PT Bulawang Jaya Farma ini proses bisnis yang terjadi saat pengelolaan barang di gudang itu ada 4 aktor. Yang pertama adalah pihak gudang, yang kedua adalah administrasi, yang ketiga adalah logistik, dan yang keempat adalah supplier atau PBF. Jadi proses yang pertama adalah melakukan perencanaan persediaan obat-obatan dengan melakukan prediksi kebutuhan persediaan obat yang dilakukan oleh divisi gudang. Nah, tahapan ini itu meliputi pemilihan obat, habis itu membuat rekapitulasi data pemakaian obat, menghitung kebutuhan obat, dan melakukan proyeksi kebutuhan obat dengan memakai data pemakaian obat dan sisa stok sebagai bahan pertimbangan. Nah, output dari proses ini adalah dokumen perencanaan persediaan obat-obatan. Lalu, di proses kedua adalah memberikan dokumen perencanaan persediaan obat-obatan ke pihak administrasi agar proses pengadaan barang bisa segera dilakukan. Nah, pada proses ini dilakukan oleh divisi gudang. Nah, setelah proses yang kedua tadi adalah proses ketiga, yaitu mengirim surat permintaan persediaan obat-obatan kepada supplier. Nah, proses ini dilakukan oleh pihak administrasi. Outputnya berupa surat permintaan obat-obatan. Nah, untuk proses yang keempat adalah produksi obat-obatan sesuai dengan surat permintaan yang diberikan oleh pihak administrasi. Nah,
produksi obat-obatan ini dilakukan oleh supplier dan outputnya adalah obat-obatan. Untuk proses yang kelima adalah mengecek apakah obat yang sudah dikirim sesuai dengan faktur yang tertulis di PBF, dari PBF, dan juga surat permintaan. Nah, proses ini dilakukan oleh pihak administrasi. Inputnya berupa dokumen faktur dan juga dokumen surat permintaan. Untuk proses yang keenam adalah melakukan pengecekan kelayakan obat-obatan hasil produksi. Nah, pada proses ini dilakukan oleh divisi gudang dan yang akan dicek adalah jenis dari obat tersebut, jumlah obat-obatannya, nomor batch, dan kualitasnya. Sudah sesuai dengan standar atau belum? Nah, kalau obatnya tidak lolos pengecekan, maka akan dikembalikan melalui logistik. Sedangkan obat yang sudah lolos pengecekan akan dimasukkan ke gudang. Selanjutnya adalah melakukan pengendalian stok obat-obatan secara berkala dengan mengecek database dan kartu stok yang berisi nama obat, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, sisa persediaan, dan juga tanggal kadaluarsa. Dilakukan oleh divisi gudang. Yang kedelapan adalah obat yang sudah atau segera kadaluarsa akan segera dimusnahkan, yang dilakukan oleh divisi gudang. Nah, setelah melakukan pengendalian stok, akan dibuat catatan yang nantinya akan diberikan kepada pihak administrasi. Dilakukan oleh divisi gudang dan outputnya berupa dokumen laporan barang gudang. Baik, selanjutnya berikut ada beberapa saran yang dapat kami sampaikan mengenai proses bisnis yang terdapat di PT Bulawang Jaya Farma. Yaitu yang pertama, kami menyarankan untuk obat dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan juga kadar dan juga tanggal kadaluarsanya, sehingga akan mudah untuk menemukan obat yang akan segera kadaluarsanya itu habis di gudang. Lalu selanjutnya pada layanan toko online, packaging dan pengirimannya sebaiknya dilakukan oleh divisi logistik sehingga tidak akan terjadinya double job pada bagian administrasi. Selanjutnya pada layanan peracikan obat, sebaiknya meminta data pasien bersama dengan cek kelengkapan dokumen resep pada awal proses bisnis agar proses tersebut dapat memotong waktu agar proses pengerjaan resep lebih efektif dan lebih cepat. Selanjutnya, pada proses bisnis pengadaan barang, diharapkan untuk memilih supplier dengan ketersediaan obat yang lengkap agar tidak perlu adanya proses penundaan barang. Lalu yang terakhir yaitu memastikan stok obat selalu tersedia agar tidak mengecewakan customer atau pelanggan. Baik, demikian video yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mempelajari apa itu proses bisnis dan bagaimana alur dari proses bisnis suatu perusahaan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.